Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di masjid yang mulia ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan terkait surah Ar-Rum. Terakhir kita sudah sampai ayat yang ke-10 ya. Tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Ayeuna urang awasna ayat anu ka-11. Surah Ar-Rum ayat yang ke-11. Allahu yabda'ul khalqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tasdogika ayat 21. Surah Ar-Rum ayat 11. Allah yabda'ul
yang memulai penciptaan. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia mengembalikannya. Maksudnya mengembalikan makhluk kepada keadaan semula. Sebagai contoh, manusia tadinya tidak ada, sekarang ada. Kemudian manusia akan tidak ada lagi dengan adanya kematian. Ya. Demikian halnya langit dan bumi atau alam semesta. Dulu tidak ada. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Dan pada akhirnya langit dan bumi pun akan tidak ada sebagaimana keadaan semula. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa melakukan semua itu. Tsumma yu'idu, tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Sebagian ulama ketika memahami ayat ini, mereka berkata hari kebangkitan itu sebenarnya bukanlah permulaan, tetapi hakikatnya ialah pengulangan. Tetapi hakikatnya ialah pengulangan. Nah, kemudian wa yauma taqumus saa'atu, dan di hari kiamat, as-saa'atu itu diartikan hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an hari kiamat diistilahkan dengan beberapa istilah, diantaranya al-qariyah, al-ghasyiyah, al-haqqah, ya, termasuk an-naba, anin naba'il azim, itu terkait dengan hari kiamat. Nah, as-sa'atu sendiri artinya ialah waktu yang singkat. Dari kata as-sa'ah kita mengenal istilah sesaat gitu ya. Karena proses terjadinya hari kiamat itu jemaah sekalian sangat singkat, sangat cepat, ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan hari kiamat tidak sebatas pada hancurnya alam semesta dan isinya. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk hanya alam kubur itu pun bagian dari proses hari kiamat. Demikian hanya ketika di padang mahsyar, saat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya menghadapi hisaban atau timbangan dari Allah. Demikian hanya al-haud, al-haud itu telaga Rasul. Kemudian as-sirat, jembatan atau jalan surga dan neraka, itu bagian dari taqumus saa'ah. Yublisul mujrimun, ketika di hari kiamat maka mereka yang berbuat dosa berputus asa. Dari kata yublisu kita mengenal istilah ablasa. Dari kata ablasa kita mengenal sosok iblis. Iblis itu dari segi bahasa sebagian ulama mengatakan dari kata ablasa itu yang berputus asa dari rahmat Allah. Imam Mujahid berkata, yaftadihul mujrimun, di hari kiamat orang yang berbuat dosa mereka merasakan penyesalan yang luar biasa dengan perbuatan yang telah mereka lakukan di alam dunia. Lantaran hari kiamat itu hari di mana manusia mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya. Bukan hari untuk beramal, bukan waktu untuk bertaubat, tidak, ya, tapi hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki, yang merajai di hari pembalasan.
Oleh karenanya penyesalan yang dirasakan oleh mereka yang durhaka, kesedihan oleh mereka yang berbuat dosa, tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah. Tidak akan mengurangi azab yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a, dan mereka pun tidak ada yang memberikan syafaat, termasuk hanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, dengan anggapan nanti akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Maka di hari kiamat tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Nah, inilah penyesalan luar biasa yang dirasakan oleh umat manusia. Ketika di alam dunia mereka berkeyakinan bahwa Tuhan mereka akan bisa memberikan pertolongan, tapi ternyata di hari kiamat justru Tuhan mereka itulah yang akan menjadi bahan bakar di dalam api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang namanya neraka itu ada bahan bakarnya, Pak. Naon ari bahan bakarna nyata dua, yaitu dari manusia dan batu. Batu yang mana? Yaitu batu yang dijadikan sesembahan. Nah, pertarosanana Ustaz, lamun neraka aya bahan bakarna, nalika bahan bakar saeb atuh pareum seuneu neraka? Maka jawabannya tidak. Karena ketika manusia sudah hancur dengan api neraka, maka jasadnya akan dikembalikan lagi oleh Allah. Ya, tos gosong, hangus, hancur, dikembalikan lagi kepada kondisi semula, dibakar lagi, dikembalikan lagi, dibakar lagi, terus menerus mendapatkan siksaan yang berulang-ulang seperti itu. Maka muadugi ka jangan neraka teh pareum gitu nya, peda teh aya bahan bakar neraka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanu bisyurakaihim kafirin. Maka pada saat itulah sekutu-sekutu mereka mengingkarinya. Nah, kalau kita melihat sekutu manusia di alam kehidupan ini yang dianggap sebagai Tuhan atau yang bisa memberikan perlindungan itu banyak. Kita mengenal istilah togut, ya. Yang namanya togut itu, Pak, kebalikan dari tauhid. Tidaklah satu nabi yang diutus di tengah umat manusia, melainkan mereka menyeru manusia mentauhidkan Allah dan mengingkari togut. Nah, togut itu apa? Yang pertama, togut itu ialah sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diikuti selain Allah. Yang ketiga, sesuatu yang ditaati selain Allah. Yang disembah selain Allah misalnya apa? Berhala, ya, patung-patung, pohon yang dianggap keramat, benda-benda langit dan lain sebagainya. Yang ditaati selain Allah siapa? Di antaranya ialah pemimpin-pemimpin yang durhaka, ya. Yang diikuti selain Allah siapa? Di antaranya ahli agama yang menyimpang, ya. Kan umumnya apalagi masyarakat kita gitu ya, sangat loyal terhadap guru dan ahli agama mereka. Tapi tersadayana ahli agama teh ngajak anu jalan anu benar. Aya kalana pemuka agama mengajak jamaahnya untuk mengikuti ajaran yang menyimpang, jalan yang sesat. Nah, kalau kita ikuti maka mereka adalah togut. Dan ketika di hari kiamat saat dipertemukan akan saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa taqatta'at bihimul asbab." Ketika yang mengikuti berlepas diri dari, ketika yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan
Maka mereka yang menjadi pengikut berkata, aduh, andaikan saja waktu terulang, andaikan saja kami dikembalikan ke dunia, niscaya kami tidak akan mengikuti mereka. Tapi ayeuna malah waktu untuk menyesal. Hari kiamat adalah hari manusia untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wa yauma taqumus sa'atu, dan atas tadinya wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin, dan ketika hari kiamat itu terjadi, yauma idzin yatafarraqun, maka manusia pada saat itu terpisah-pisah. Imam Qatadah berkata, al-firqatul lati la ijtima'a ba'daha, anu kawitna di dunia kumpul, di akhiratnya terpisah-pisah menjadi golongan-golongan. Yakni idza rafa'a hadza ila illiyin wa khafadha hadza ila asfalis safilin. Maka di hari kiamat manusia ada yang ditinggikan oleh Allah derajatnya, ada yang direndahkan. Lamun di dunia mah orang masih kena cangkat tinggal gitunya, mana jami anu mulia, mana jami anu terhina, mana mereka yang sholih, mana mereka yang tholih. Kita hanya sebatas melihat secara zahir saja. Hakikatnya bagaimana Allah nggak ada yang tahu. Ketika di dunia dikumpulkan antara yang beriman dengan yang kufur, tetapi di poinan kiamat bakal dipisah dan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabayyanu wujuh wa taswadu wujuh. Ada orang yang mukanya hitam, ada orang yang mukanya putih. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada golongan kiri. Ada yang bertempat di illiyin, ada yang ditempatkan di sijjin, dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nalika bangkit di alam kubur, Pak, salaresna orang teh tos kuningan nasib kita ke depannya seperti apa. Lantaran ditempelkan ke Allah Subhanahu wa taala nasib manusia ketika dibangkitkan di alam kuburnya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nasib mereka yang beriman dan beramal saleh? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal salih, fahum fi raudhati yuhbarun, maka mereka berada di raudhah. Naon ari raudhah teh? Dina segi bahasa raudhah itu sama dengan jannah, yaitu surga. Dari segi asal kata raudhah itu diartikan dengan taman atau kebun. Jadi surga itu digambarkan sesuatu yang penuh dengan tanaman, pepohonan yang rindang, air yang mengalir, yang banyak buah-buahan di dalamnya. Itulah raudhah. Nah, orang mah ngadang istilah raudhah teh lamun angkat ke Madinah gitu nya. Lah saya tahu ge aya raudhah janten di Masjid Nabawi teh Pak, aya tempat antara kamar Nabi dengan pamimbaran. Maka itulah yang dikatakan raudhah, ya. Barang siapa yang beribadah di sana di raudhah, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki raudhah sesungguhnya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Nah, sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa memang dimaknai secara hakiki bahwa raudhah yang ada di Masjid Nabawi itu akan menjadi salah satu tempat yang ada di dalam surga. Oleh karenanya orang-orang yang tahu akan hal ini, mereka berlomba-lomba untuk masuk ke dalam raudhah agar bisa beribadah di dalamnya. Aya nama di jadwal gitu nya ku askar teh ngantri di loket pada lembar raudhah. Nah, fi raudhati yuhbarun, di dalam surga mereka mendapatkan kenikmatan. Wa ammal ladzina kafaru,
adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Nah, di sini ada istilah kafar, ada kadzab. Kalau kafar artinya ingkar. Kalau kadzdzaba artinya mendustakan. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Apakah itu ayat Qur'aniyah, entah itu ayat qauliyah, entah itu mukjizat, entah itu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, waliqa'il akhirati, dan ingkar serta mendustakan pertemuan di akhirat, waliqa'il akhirati. Nah, di sini ada penekanan ya terkait dengan keyakinan terhadap hari akhir. Kalau orang dia beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari kiamat, sebenarnya sudah cukup baginya menjadi bekal di alam dunia. Makanya tidak heran di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, terkadang rukun iman itu disingkat hanya dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Padahal rukun iman ingat ayat genap kan ya banyak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Tapi banyak di beberapa tempat baik dalam Quran maupun As-Sunnah disingkat cuma dua, iman kepada Allah dan hari akhir. Maka itu sudah mencukupi sebenarnya. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Disingkat iman kepada Allah dan hari akhir. Karena mungkinkah orang yang beriman kepada Allah tidak beriman kepada malaikat? Tidak mungkin. Mungkinkah orang yang beriman kepada hari akhir tidak beriman kepada kitab? Tidak mungkin. Ya, saling ada keterkaitan satu dengan yang lain. Tapi yang utama, yang pokok adalah dua: iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nah, mereka yang beriman dengan pertemuan nanti di hari kiamat tentunya akan termotivasi untuk menyiapkan bekal dari sekarang. Ibarat hanya orang yang meyakini akan melakukan perjalanan yang jauh. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, ya. Perlu banyak bekal yang harus disiapkan. Dia nggak tahu apakah di perjalanan nanti dia akan celaka atau selamat, kan gitu. Maka dia pun mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Demikian hanya bagi seorang manusia yang beriman kepada hari kiamat, yang beriman kepada hari akhirat, ya. Dia tahu bahwasanya perjalanan dia masih panjang. Di tengah perjalanan nggak ada kepastian apakah dia akan selamat, apakah dia akan celaka. Nggak tahu. Tapi yang jelas hari pertemuan dengan Allah itu pasti terjadi. Dunia yang kita jalani saat ini pasti meninggalkan kita. Mung anehna tos yakin bahwa dunia bakal ngantunkeun orang sadayana, tapi malah tetap diikuti. Yakin akhirat ada di hadapan kita, tetapi malah kita berpaling darinya, ya. Nah, disinilah jemaah sekalian yang Allah muliakan, perlu kita banyak untuk muhasabah diri, ya. Banyak tafakur terkait dengan nasib kita ke depannya seperti apa. Lamun aya sapaling jami ngemutan nasib saatos pensiun kumaha. Akan gak orang mah nasib ke di poeun kiamat sapertos kumaha gitu ya. Ta ieu nu langkung mengkhawatirkan mah gitu. Da jami lamun ngemutan hari tua atau masa depan yang belum pasti dia jalani, maka dengan sendirinya dia akan hidup di masa itu. Ya, seiring berjalannya waktu, yang namanya kehidupan ini akan terus berjalan.
sampai batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kan segala rupina di alam dunia mah aya katangtosanana, aya ajalna nya banyak. Masa muda ada batasannya kan gitu. Kemudian masa sehat ada batasannya. Kemudian kehidupan ini pun ada batasannya. Ibarat karena lampu gitu, lampu tosetnya paling gitu. Handphone lamun baterainya tosetnya moal deui. Asalkan kehidupan di alam dunia oke. Kalau sudah tiba ajalnya, nggak ada manusia kuasa untuk mengundurkan atau mengakhirkan. Nah kemudian faulaika fil azabi muhdarun, maka mereka itulah akan dihadapkan dengan siksaan yang dihadirkan di hadapan mereka. Faulaika fil azabi muhdarun. Nah kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasubhanallah", maka maha suci Allah. Imam Ibnu Katsir berkata, "Hadza tasbihun minhu ta'ala li nafsihi al-muqaddasah wa irsyaduhu li 'ibadihi ila tasbihihi wa tahmidihi wa fi hadhihi al-awqati al-muta'aqibati dalati ala kamali qudratihi wa 'azimus sultanihi." Ibnu Katsir berkata bahwasanya ini adalah tasbih, yaitu Allah Subhanahu wa taala sedang mensucikan dirinya. Kalimat tasbih itu apa Pak? Yaitu subhanallah. Apa arti subhanallah? Artinya maha suci Allah. Kalau dari segi bahasa, tasbih itu berasal dari kata sabaha, artinya jauh atau menjauh. Orang yang berenang itu diistilahkan dengan sibah. Kenapa dikatakan sibah? Karena umumnya mereka yang berenang menjauh dari tepian. Nah orang yang bertasbih hakikatnya ialah menjauhkan Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Contoh, ada sebagian manusia yang mengatakan bahwa Allah punya putra, Allah memiliki anak, kan gitunya. Maka kita katakan subhanallah. Ada sebagian manusia yang mengatakan bahwa Allah tidak adil, Allah berlaku zalim, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari ucapan kotor mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hambanya untuk membaca tasbih dan tahmid di waktu-waktu tertentu. Di antaranya ialah tumsuna wa hina tusbihun, ketika di waktu sore dan ketika di waktu pagi. Nah, kalimat tumsuna waktu sore itu bisa dimulai dari setelah zuhur sampai malam atau pertengahan malam. Kalau pagi itu ya ketika mulai terbit fajar sampai tergelincirnya. Nah, ada sebagian ulama jemaah sekalian mengartikan ayat ini dengan ayat berikutnya, itu terkait dengan sholat. Jadi ayat yang ke-27, ayat yang ke-17 termasuk hanya dalam 18 ini terkait dengan sholat. Karena ada kalanya sholat itu diistilahkan dengan tasbih, ya. Ada kalanya untuk menyebutkan sholat maka hanya disebut sebagian saja, ya. Seperti hanya sholat diistilahkan dengan sujud, sholat diistilahkan dengan ruku. Ada kalanya sholat diistilahkan dengan tasbih. Dan ada kaidah dari sebagian ulama bahwa ketika Allah menyebut bagian dari sholat yang dimaksud adalah sholat itu sendiri, maka hakikatnya bagian itu adalah sesuatu yang wajib dari sholat itu sendiri. Contoh, ketika Allah menyebutkan istilah sholat dengan ruku, maka ruku itu sesuatu yang wajib yang harus ada pada sholat.
Demikian hanya ketika Allah menyebut sholat dengan sujud, maka sujud itu bagian yang harus ada, yang wajib pada sholat, termasuk hanya tasbih. Oleh karenanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tasbih ketika ruku dan sujud itu bagian dari wajib sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu bagian dari wajib sholat. Nah, sebagian ulama membedakan antara wajib dengan rukun. Ya. Kalau rukun itu kalau ditinggalkan ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau wajib itu kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Tapi dia berdosa. Nah, kalau misalkan kalimat subhanallah di sini diartikan dengan sholat, maka ya tidak salah, karena ini terkait dengan waktu-waktu tertentu, yaitu waktu sore dan waktu pagi. Seperti hanya sholat yang dikerjakan di waktu pagi, sholat subuh. Sholat yang dikerjakan di waktu sore, yaitu sholat asar, termasuk maghrib dan isya, itu masuk ke dalam waktu sore juga. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Dan miliknya lah alhamdu segala pujian. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, ada ulama berkata bahwa pujian itu ada 4 katanya. Yang pertama pujian Allah terhadap dirinya. Yang kedua pujian Allah terhadap makhluknya. Yang ketiga pujian makhluk kepada Allah. Dan yang keempat pujian makhluk terhadap sesamanya. Nah, dari segala bentuk pujian yang ada, alhamdulillah, maka segala puji itu milik Allah. Kalau dalam ayat ini walahul hamdu, miliknya lah segala pujian. Maka saat kita mendapatkan pujian dari manusia, hendaknya kembalikan pujian itu kepada Allah. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, milik Allah segala pujian yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Wa asyiyan wa hina tudhirun, dan termasuk ketika di waktu isya. Waktu isya itu waktu yang dimana malam sudah mulai sangat gelap gitu ya. Waktu isya itu ketika cahaya kuning atau merah di langit itu sudah hilang, udah gelap sama sekali, ya. Wal idhar itu waktu dia, waktu di mana cahaya matahari sedang terang-terangnya. Nah, kita mengenai istilah waktu zuhur, ya, tudhirun. Nah, maka ya tidak heran sebagian ulama mengartikan ayat ini terkait dengan sholat. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Atau bisa diartikan juga ayat ini secara umum, yaitu perintah tasbih dan tahmid di waktu pagi, di waktu sore, di waktu isya, dan di waktu zuhur. Intinya setiap waktu berarti kudu nyairkeun tasbih sareng tahmid ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya jamaah matos terbiasa zikir pagi dan sore. Itu jangan ditinggalkan, Pak. Itu santapan kita tiap harinya. Kalau pagi-pagi santapan pagi, kalau sore santapan sore. Jadi jangan ditinggalkan ya. Walaupun kita misalkan membaca zikir pagi dan sore itu di kendaraan, sedang perjalanan ke tempat kerja, ya, jangan ditinggalkan ya. Karena ini bagian dari sesuatu yang kita butuhkan, yaitu berzikir kepada Allah. Kalau misalkan orang badannya kuat dengan makan serta minum, maka bagi seorang muslim hatinya akan kuat dengan zikir. Hatinya akan kuat dengan zikir. Zikir itu bisa menguatkan hati, bisa menguatkan keimanan kita, bisa menguatkan keislaman kita, ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat berikutnya Allah berfirman, yukhrijul hayya minal mayyit
Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, apa contohnya? Misalkan contohnya telur, dari telur keluar ayam, atau biji-bijian yang dianggap mati ketika terkena air atau ada di dalam tanah, maka terbelah, tumbuhlah menjadi tanaman, ya. Yukhrijul hayya minal mayyit, atau sebagian ulama mengartikan orang mukmin dari orang kafir. Mereka yang dulunya ada di dalam kekufuran itu hakikatnya adalah mati. Orang kufur itu dalam pandangan Allah hakikatnya adalah orang mati. Ketika mereka beriman kepada Allah, maka mereka hidup, kan gitu. Ini bagian dari yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yuhyil ardha, dan menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah matinya, ya. Wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian pun akan dikeluarkan. Jadi sebenarnya Pak, apa yang terjadi di alam bumi ini adalah gambaran dan pelajaran terhadap apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Nah, kalau misalkan kita suka memperhatikan ada tanaman keluar dari tanah, maka seperti itulah Pak, kita akan keluar dari kubur. Kita akan keluar dari kubur. Wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian akan dikeluarkan. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, dan dari sebagian dari kuasa Allah, an khalaqakum min turab, Allah menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya ialah Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian darinya lah lahir manusia. Dari tulang sulbinya, dari rahim Hawa, lahirlah manusia. Ayat ini menjadi bantahan terhadap teori Darwin, ya, yang mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi dari kera. Padahal tidak, manusia itu berasal dari manusia, yaitu Adam alaihissalam. An khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun, kemudian kalian menjadi manusia tantashirun, yang menyebar di muka bumi, ya. Nah, sebenarnya kalau Allah menciptakan Adam dari tanah, keturunan Adam pun memang tidak lepas dari unsur tanah. Karena kalau kita melihat dari air mani yang dipancarkan oleh laki-laki, itu tidak lepas dari gizi atau makanan yang mereka konsumsi selama ini. Dan makanan yang manusia makan itu tidak lepas dari tanah, kan gitu. Tidak lepas dari apa yang ditanam oleh mereka di dalam tanah. Maka dalam diri manusia itu ada zat tanah, gitu. Ada unsur tanah yang tidak bisa lepas dari manusia itu sendiri. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengajak kita untuk tafakur, gitu ya. Bagaimana manusia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah. Kemudian Allah kuatkan sehingga dia bisa bergerak. Kemudian ketika umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya disempurnakan pula sehingga dia bisa melakukan perjalanan ke pelosok ataupun juru dunia, bahkan menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Nah, inilah bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Saat lahir ke alam dunia kita dalam keadaan lemah,
tetiasa milarian rezekinya lira gitunya, tapi dikeresakan ku Allah Subhanahu wa taala rizki datang dengan sendirinya. Ya, rizki datang dengan sendirinya. Fase yang dilewati oleh manusia itu kan bertahap, Pak. Ada fase balita, batas usia 5 tahun. Keacan tiasa naon-naon tah gitunya. Paling ketika usia mungkin 4 atau 3 tahun kita sudah mulai bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Nah, tapi fungsi akal kita belum sempurna. Oleh karenanya tidak ada beban taklif bagi anak yang belum balik. Ya, bagi anak yang belum balik. Kesalahan apapun yang mereka lakukan tidak ada dosa dan sanksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam ranah tarbiyah pendidikan kepada anak-anak maka hendaknya dilatih sejak dini. Tapi terkait dengan sanksi atau hukuman tidak ada. Tidak ada. Sebagai contoh gini, Pak. Kalau kita lagi sholat kan nggak boleh lewat, nggak boleh ada orang lewat di depan kan gitunya banyak. Lamun lewat di depan kan kudu dihadap, terengih. Gitu ya, tidak boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang lewat itu anak-anak gitu. Murangkali gini sok ayat tasbihnya dak murangkali balik tanah lulumpatan di masjid kan gitunya. Apakah hal itu harus kita berlakukan juga kepada anak-anak? Maka jawabannya tidak, enggak perlu. Dari murangkali mengalewati paidon jamin salat itu dosa gitu. Itu dosa, enggak usah dihadang sebagaimana kita menghadap orang dewasa. Ya, walaupun kedepannya harus dijaga memang ketertibannya ketika orang melaksanakan sholat. Nah, ketika usia 7 tahun, mulailah ada pendidikan diniyah dari orang tua, dalam artian ada perhatian yang intens terkait dengan perintah sholat. Nah, mulai usia 7 tahun ketika tiba waktu sholat, terdengar kumandang azan, kita perintahkan anak kita sholat. Nah, sholat, ambil wudhu kan gitu. 7 tahun ke bawah, apa yang dilakukan oleh orang tua? Ngasih contoh yang baik. Ya, orang tua sholat biasanya anak di bawah usia 7 tahun tuh, anak ikut sholat. Ibunya sholat, anak ikut sholat. Ayahnya ke masjid, anak pengen ikut. Nah, barulah usia 7 tahun ada tarbiyah secara lisan, secara intens. Kita katakan kepada anak-anak waktu zuhur nih, ambil air wudhu, cepat sholat. Tapi belum ada tindakan yang tegas ketika anak nggak mau. Dia bilang nggak mau, ya udah biarin aja. Yang penting tiap waktu sholat ingatkan nak sholat. Anak nggak mau, ya udah biarin aja. Nah, barulah ketika usia 10 tahun ketika anak bilang nggak mau, ada sanksi. Ini bagian dari tarbiyah ya, yang ada dalam agama kita. Nah, kenapa manusia harus dilatih sejak dini dia menjalankan ketaatan kepada Allah agar ketika dewasa nanti dia sudah terbiasa, sudah nggak merasa asing lagi dengan kewajiban yang ia lakukan. Nah, permasalahannya sebagian orang tua itu lalai terhadap pendidikan agama. Kadang orang tua yang sibuk kerja hanya menyerahkan pendidikan agama kepada ustadz yang ada di madrasah atau guru yang ada di sekolah, ya, tanpa mereka memaksimalkan ikhtiar atau minimal laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Oleh karenanya nyakiran setuju lamun aya sepuh murangkalina kelas diniyah terus dipasantrenkeun alias mungkin ari kitu engke kewajiban sepuh mana ngajalankeun ayat eta wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha. Saya nama nalika masantrenkeun teh nalika murangkali usia SMP sanawiyah. Menuju ke SD mah digembleng oleh kita sebagai orang tuanya gitu. Dalam rangka mengamalkan ayat yang tadi.
atau hadis Nabi yang tadi, perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholat. Nah kemudian ketika manusia dewasa, nah puncak kedewasaan manusia itu ketika usia 40 tahun. Nah, ini sebenarnya ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Kenapa? Karena umumnya para nabi itu diangkat pada usia 40 tahun. Khususnya nabi kita Rasulullah SAW itu diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Maka di usia segitu manusia berada di puncak kematangan dari hal fisik ataupun akal, ya. Mata ayat menyebat cenah lamun usia 40 tahun can benar moal benar kaharupna. Walaupun ini statement gak mutlak gitu ya. Lantaran para sahabat juga banyak yang baru masuk Islam usianya lebih dari 40 tahun. Tapi masyarakat bisa menilai lamun usia 40 tahun can bener kaharepna ge moal bener. Ya. Nah, di masa-masa itulah manusia biasanya mereka sedang ada dalam kondisi aktif gitu ya. Di sanalah mereka tantasyirun, menyebar di muka bumi. Kemudian di ayat terakhir jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, Allah masih menjelaskan kuasanya kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan dari tanda kekuasaannya Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian azwajan, yaitu pasangan. Ini bagian dari ketetapan dari Allah, manusia memiliki pasangan dalam kehidupannya. Adam, ya kakek moyang kita, awalnya kan dulu sendirian kan. Di surga nyalira gitu nya, sakumaha mewahna fasilitas anu aya, tapi lamun dituang nyalira mah ada terang ya. Bapak-bapak amang ke Pangandaran nyorangan gitu. Bagi nanjongan pasir gitu. Terang nih. Maka disempurnakan kenikmatan yang ada dengan adanya pasangan. Dan pasangan itu jenisnya nggak beda dengan kita. Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Para ulama berkata pada saat Adam diciptakan, pada saat Hawa dicipta itu Adam sedang tidur gitu. Diambillah dari bagian tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa. Ketika Adam terbangun, Adam kaget. Loh kok ada makhluk di hadapannya? Mirip ya gitunya, irungna, cepiana, lambaina, tangan dan kakinya kok mirip. Nah ini min anfusikum. Kabayang lamun Allah nangtoskeun pasangan orang anu bentukna beda. Kan repot ya, Pak. Nu bentukna beda, jenisna beda. Ya. Walaupun ada sebagian manusia yang menyimpang, Pak. Di antaranya mereka memiliki pasangan yang beda jenis. Dalam artian mereka melampiaskan syahwatnya kepada binatang kan gitu. Bahkan di Amerika sana ada seorang perempuan yang menikah dengan anjingnya. Jadi dia punya anjing piaraan. Saking cintanya dia melangsungkan pernikahan. Melangsungkan pernikahan. Nah, ini sudah keluar dari takdir, dari ketetapan Allah. Jelas dalam ayat ini min anfusikum. Allah menciptakan pasangan dari jenis diri kalian sendiri. Azwajan litaskunu, apa di antara peranan pasangan itu? Litaskunu, agar kalian merasakan tenang. Dari kata litaskunu kita mengenal istilah sakinah. Naon ari sakinah teh? Ketenangan yang sebelumnya guncang. Ya, ketenangan yang sebelumnya mengalami keguncangan. Maka jami salami anjeunna nyalira, ya pastilah dia akan merasakan keguncangan dalam dirinya, barulah dia akan mendapatkan ketenangan ketika mendapatkan pasangan. Ya kecuali kalau mereka yang sudah mengabdikan dirinya terhadap agama,
merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan memahami ilmu agama, menyebarkan agama, maka itu nggak jadi masalah. Karena pernikahan itu dari segi hukum asalnya ialah boleh. Sehingga sebagian ulama ada yang sampai akhir hayatnya tetap membujang. Seperti hanya Imam An-Nawawi gitu ya. Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin bahkan wafat di usia muda, kurang lebih 45 tahun, tapi karyanya luar biasa gitu ya. Nah, manfaat adanya pasangan agar kita merasakan ketenangan. Ilaiha, istri merasa tenang dengan adanya suami. Suami pun merasa tenang dengan adanya istri, kan gitu ya. Saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling melindungi, saling mengayomi. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian itu mawaddah warahmah, cinta dan kasih. Nah, sebagian ulama ketika memahami ayat ini mengatakan bahwa berarti kalau begitu cinta dan kasih sayang itu hakikatnya bukan lahir karena usaha manusia, tapi itu karena karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mawaddah warahmah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kalaulah dengan adanya pasangan timbul kasih sayang, adanya ketenangan, maka alhamdulillah kalau hal itu kita rasakan. Tapi sebagian orang ada ketika yang memiliki pasangan justru ya malah keguncangan yang terasa. Tiap dinten bawaan ribut jeung pasya gitu ya. Ari kitu mah atuh naon tujuan pernikahan teh. Ya. Kalau keadaannya seperti itu, ngapain harus dipertahankan kan gitu Pak. Ada sebagian perempuan Pak, beberapa kali saya mendapati dia berusaha untuk tegar ketika suaminya nganggur puntennya, ketika suaminya tidak sholat, ketika suaminya melakukan KDRT, tindakan kekerasan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun Pak. Jadi seakan-akan dia rela dirinya tersakiti, dirinya terzalimi dengan pasangan yang ada. Hari gitu mah mana tuh tujuan pernikahan? Maka solusi di dalam Islam itu adanya tolak atau talak atau gugat cerai kalau dari pihak perempuan sebagai solusi agar jangan sampai orang yang membina rumah tangga ada dalam keterpurukan terus-menerus, ya. Maka kalau segala pintu sudah berusaha dicoba mencari ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tetapi tidak didapatkannya, maka pintu terakhir yaitu dengan talak. Pintu terakhir yaitu dengan talak, pintu darurat, ya. Karena kalau tidak mendapatkan kebahagiaan rumah tangganya, atau sakit itu rumah tanggi gitu ya. Jangan rumah tangga. Lantaran tujuan adanya pasangan atau membina rumah tangga ialah sakinah, mawaddah, warahmah. Asmawa as-sakinah, mawaddah, warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda kuasa Allah liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Sudah menunjukkan jam 6 pagi. Mudah-mudahan jemaah sekalian senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkumpulnya kita di pagi hari ini membawa keberkahan di dalam kehidupan kita insyaallah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.